Bahar bin Ali-Smith mengajak dan menyerukan kepada seluruh umat Islam, khususnya yang berada di daerah Jakarta, Jawa Barat, Banten, kepada seluruh pemuda-pemudi anak-anak bangsa Indonesia, kepada seluruh ormas-ormas LSM, ormas-ormas adat, ormas-ormas Islam, kemudian seluruh pemuda-pemudi masjid, seluruh PHB, Rojali, untuk bisa menghadiri acara aksi 214, yaitu aksi jaga kebinekaan, yang dilaksanakan pada hari Senin 21 April 2025. Titik kumpul jam 10 pagi depan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran, titik aksi jam 12.30 di depan Mabes Polri, yaitu sebagai bentuk protes dan ketidakrelaan atas penghinaan yang dilakukan oleh cucu PKI yaitu Fuad Pleret terhadap Guru Tual Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Sama-sama kita hadiri untuk kita menuntut Mabes Polri untuk segera proses dan penjarakan Fuad demi menjaga persatuan dan kesatuan dan serta Bhinneka Tunggal Ika Indonesia dan menjaga Indonesia dari perpecah belahan umat dan sesama anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendiri bangsa Indonesia, para bapak-bapak bangsa Indonesia, mereka mendirikan bangsa ini, saudara-saudara, dengan keringat, dengan tanah apa dengan keringat. Tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para bapak-bapak bangsa, pendiri bangsa. Mereka mendirikan ini bangsa bukan dengan senang-senang. Mereka para pahlawan-pahlawan, para ulama-ulama, para kiai-kiai, para hadratus syekh, para habaib-habaib, para ustaz-ustaz zaman-zaman dulu. Waktu itu belum ada polisi, belum ada tentara, belum ada negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan belum ada merah putih, belum ada Garuda, yang ada pondok-pondok pesantren, yang ada musola-musola, yang ada surau-surau, yang ada masjid-masjid, yang ada majelis-majelis sahem, santri-santri, beliau-beliau siang, beliau-beliau malam memegang pena untuk menyebarkan ilmu agama. Malam mereka menangis takut kepada Allah, mereka menangis meminta ampunan kepada Allah untuk bangsa, negara dan rakyat Indonesia agar menjadi negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Itu malam. Tapi jikalau siang mereka tidak megang pena, jikalau siang mereka tidak mengalirkan air mata, kalau siang mereka memegang pedang, mengalirkan darah demi seperti negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan dan kebinekaan yang telah dibangun oleh pendiri bangsa kita, bangsa Indonesia, mulai dari berbagai macam suku, berbagai macam suku, berbagai macam ras, berbagai macam etnis, berbagai macam agama. Ini Indonesia kita ada dua, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah islamiyah. Ukhuwah wataniyah adalah ukhuwah persaudaraan sesama bangsa, walaupun beda warna kulitnya, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat, walaupun berbeda suku-sukunya, ada suku Jawa, ada suku Kalimantan, ada Sumatera, ada Dayak, kemudian ada Sulawesi, Bugis, Makassar, Kaili, Bajo, Wakatobi, Buton dan lain-lainnya, di Sumatera, Padang dan lain-lainnya, Aceh, kemudian sampai di seluruh Betawi, di seluruh Sunda, di mana-mana kita berbeda etnis, berbeda suku, berbeda agama. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, Katolik dan agama-agama lain. Walaupun kita berbeda suku, berbeda etnis, kita berbeda agama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan. Apa itu? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita disatukan dengan satu kesatuan merah dan putih. Kita disatukan dengan satu kesatuan. Apa itu? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda suku, agama, ras, tetapi kita satu bangsa, satu Indonesia dan satu merah putih. Maka saya menyerukan kepada seluruh bangsa dan Indonesia, rakyat Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, rasnya, etnisnya, ayo sama-sama kita bersatu membangun bangsa ini, membangun negara ini menjadi negara yang aman, damai dan tentram. Yang kedua, ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, walaupun kita berbeda suku, walaupun kita berbeda mazhab, ada mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, ada yang berbeda berbeda torikoh, ada torikoh Syadziliyah, Qadiriyah, Safariyah,
kemudian Tizaniyah, ada majelis-majelis taklim banyak, ada yang majelis taklim benderanya warna hijau, warna kuning, warna putih, warna merah. Walaupun kita berbeda manhaj, berbeda pola pikir, berbeda mazhab, berbeda manhaj, berbeda thariqah, tetapi kita disatukan dengan apa? Dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudara, di setiap daerah memiliki simbol kemuliaan dan simbol keagungan. Bagi apa? Bagi para ulama-ulama. Contoh di Jakarta. Di Jakarta ada Mu'alim Semuti Hazali, ada Habib Ali Rahman Haji Kutan, Habib Hussein Bakar Idrus Suarbatan, Ki Haji Abdul Wasyafi, dan masih banyak lagi para ulama-ulama yang menjadi simbol kemuliaan di satu tempat tertentu. Nah, kami di Indonesia Timur, saudara-saudara, khususnya di Palu, ya, di Palu, kemudian di Ternate, kemudian di daerah Manggar, di daerah Manado, sampai ke daerah Minahasa, di Belang. Saya punya abah yang bangun Al-Khairat. Abah saya 15 tahun Komwil Al-Khairat Sulawesi Utara. Abah saya bangun Al-Khairat di Manado, bangun Al-Khairat, kemudian di daerah Minahasa, di Belang, bangun di Tumpak. Kemudian ada juga Al-Khairat sampai ke daerah Tarakan, di daerah Altara. Hampir di seluruh wilayah Indonesia Timur ada Al-Khairat yang dibangun oleh seorang tokoh pendidikan yang tidak pernah lelah di dalam berjuang. Untuk apa? Berjuang untuk mendidik putra-putri bangsa Indonesia. Untuk apa? Agar mereka kenal dengan agama, kenal Islam, kenal iman, kenal bagaimana mereka cinta kepada tanah air, bagaimana mereka harus membela tanah air. Saudara-saudara, pahlawan nasional, mereka tidak harus selalu memegang pedang. Tahukah engkau hadis yang diceritakan bahwa saya di akhirat tinta orang yang mati syahid, tinta orang-orang yang mati syahid, kalau dihitung dengan tintanya para ulama, darah orang yang mati syahid kalau ditimbang dengan tinta para ulama, di sisi Allah lebih berat tinta para ulama dibandingkan dengan darah orang-orang yang mati syahid yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Habib Idrus, beliau berjuang dengan pena, beliau kepanasan, kehujanan, pagi siang sore malam berdakwah, naik kapal, dari kapal ke kapal, dari kampung ke kampung, berjumpa dengan raja-raja. Ada yang beliau masukkan Islam, beliau kawin dengan pribumi setempat. Saudara-saudara, kita di Indonesia, kalau berbicara etnis, ada Arab, ada India, ada Cina, semuanya orang-orang zaman dulu yang berdagang, mereka yang berdagang, orang-orang Cina ada yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Betul? Orang-orang India ada yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Orang-orang Arab ada yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Nah, orang-orang Belanda ada juga yang kawin dengan pribumi Indonesia, betul? Jadi jangan sok paling ngomong pribumi. Saudara-saudara, saya paling sedikit di dalam tubuh saya dari pihak bapak saya ada darah Sangir Makan itu, darah Ternate. Kemudian dari ibu saya ada darah Bajo, darah Buton, darah Minahasa. Kemudian dari jalur abah saya, neneknya abah saya, istrinya Habib Alwi, itu ada darah Bugis, ada darah Flores dari ibu saya. Darah Indonesia Timur mengalir di dalam tubuh saya. Jadi jangan kalian mau memecah belah sesama pribumi Indonesia, betul? Kita semua disatukan dengan merah putih, sebagaimana disampaikan oleh seorang guru yang saat ini kita duduk di sini untuk membela beliau. Siapa? Yang tadi syair yang dibacakan oleh Habib Zain Al-Abbas. Apa syair beliau? Kullu ummatin laha ramzul ism wa ramzul zina al-hamra wal bayda. Setiap bangsa, setiap umat, setiap warga memiliki simbol kemuliaan, simbol keagungan. Adapun simbol kemuliaan kita, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia adalah al-hamra wal bayda, merah dan putih. Itu adalah syair daripada guru tua. Beliau menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada NKRI, merah putih, bagaimana nasionalisme beliau. Tetapi saudara-saudara, persatuan yang telah didirikan oleh para pendiri bangsa, para pahlawan dan para ulama-ulama zaman dulu, sekarang akhir-akhir ini sudah 2 tahun ini
mulai dirusak, mulai dipecah belah oleh orang-orang yang terorganisir. Kemarin saudara, kita lagi Ramadan, enak-enak ibadah, betul? Betul? Ada nggak kalian lihat kemarin saya Ramadan ceramah teriak-teriak? Ada? Nggak ada. Saya sibuk ngurus pesantren, betul? Betul? Tahu-tahunya muncul si anjing ini, saudara. Jadi Jumat itu bukan monyet, bukan. Bukan anjing, bukan. Lebih anjing daripada anjing. Anjing itu nggak bakal hina para ulama-ulama yang lurus dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mau hina ulama dunia, silahkan, nggak ada urusan kita, betul? Betul. Tapi yang telah dia hina, yang dia telah lecehkan adalah simbol kemuliaan, simbol kehormatan, simbol keadilan masyarakat pribumi Indonesia Timur, yaitu dulu tua Habib Idrus Misalnya Abdul. Maka saya sampaikan, saya nyatakan dengan tegas. Percuma saya sampaikan di sini cuma adik-adik saya semua. Saya sampaikan kepada Kapolri sampai Presiden, Menkumham dan semuanya ada, bahwasanya saya bersumpah di dalam Fuad monyet anak cucu PKI anjing itu tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya. Akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia akan jadi kebun dia. Saya bilang, mulut saya sama nyali saya bisa diadu. Saya lebih besar punya nyali daripada mulut. Saya tidak sekedar ngomong, saya tidak akan pernah berbicara, saya tidak akan pernah berjanji apa yang tidak bisa saya lakukan. Oleh karena kita minta, kalau negara, Mabes Polri, khususnya Kabar Eskrim, kalau mungkin masih Pak Wahyu, ayo cepat, saya aja dilaporkan 3 hari, 4 hari, sampai seminggu, dilaporkan, langsung bisa masuk. Padahal kasusnya diada-adakan. Ini buat kenapa? Udah berminggu-minggu. Kenapa tidak diproses, tidak dipanggil, tidak dihukum, tidak diproses di penjara? Apa mau menunggu kemarahan umat? Saya nggak usah banyak-banyak Pak, nggak usah banyak-banyak. Yang hadir di sini siap datang ke Jogja, siap datang ke Jogja. Kalau Mabes Polri bungkam, tutup mata, tutup telinga, tidak mengambil tindakan, siap datang ke Jogja, siap datang ke Jogja, siap seret kuat PKI, siap pakai hukum rimba, siap pakai hukum adat. Sampaikan sekali lagi, Mabes Polri tidak ambil tindakan, jangan salahkan kami umat Islam, kami pribumi Indonesia. Belum apa-apa, saya akan komandokan seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan demo besar-besaran terus. Khususnya yang berada di Indonesia Timur. Nah, Bapak tahu kan bagaimana anak Indonesia Timur kalau lagi demo bagaimana kan? Kami selama ini diam terus. Jadi jangan mau pecah belah lah. Mau Indonesia Timur, mau Jawa, mau Sunda, ya, mau Medan, mau Aceh, mau Sumatera, mau Padang, kita semua satu saudara. Nah, pemecah belah kayak begini, saya tanya, harus ditangkap penjara, karena membiarkan. Kita ini masih, saya dari kemarin masih tahan-tahan diri saya. Saya mau datang ke sana sendiri, gak perlu banyak orang. Kenapa? Karena saya masih menghormati hukum, masih menghormati proses kepolisian. Tapi kalau kepolisian, ya, hukumnya udah dihormati, kita udah adem ayem, udah menyampaikan aspirasi, tetap pura-pura mudek, tutup mata, tutup telinga, gak mau pengen negara aman, ya jangan